Halo, perkenalkan nama saya Dartono dari Universitas Internasional Batam, Prodi Ilmu Hukum dengan MPM 2511063. Nah, pada video kali ini saya akan membedah putusan perkara PKPU sebagai salah satu syarat penilaian UAS pada mata kuliah Hukum Kepailitan. Nah, buat teman-teman yang belum mengetahui PKPU itu apa, maka saya jelaskan terlebih dahulu terkait PKPU. Nah, PKPU adalah kepanjangan dari penundaan kewajiban pembayaran hutang, yang dapat diartikan pemberian suatu masa atau jangka waktu tambahan kepada debitur untuk tidak melunasi utangnya agar dapat keluar dari tekanan keuangan atau krisis keuangan. Dengan cara yaitu diberikan kesempatan untuk membuat rencana ulang pembayaran hutang. Nah, setelah teman-teman mengetahui terkait PKPU itu apa, maka akan saya langsungkan saja untuk membahas perkara putusan PKPU ini. Yang pertama kita mulai dari para pihaknya. Para pihak yang pertama yaitu dimulai dari pemohon. Nah, para pihak pemohon itu terdapat PT Bank Jetrus Indonesia yang diwakili kantor hukum JG and Partners Law Firm. Kemudian pihak termohonnya yaitu PT Group Leas Finance Indonesia yang diwakili kantor hukum Franz Asido Tobing and Partners. Nah, terkait duduk perkaranya, pada tanggal 5 April 2022 telah mengajukan permohonan PKPU yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register nomor 85 garing PDT-SUS garing PKPU garing 2022 garing Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah dijatuhkan putusan PKPU dengan amar putusnya yang lebih kurang seperti berikut. Yang pertama yaitu mengabulkan permohonan PKPU sementara yang diajukan pemohon untuk paling lama 45 hari terhitung sejak tanggal 5 April 2022. Kemudian menunjuk Muhammad Yusuf SHMH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas dan menunjuk 3 orang selaku tim pengurus PKPU. Kemudian menetapkan hari persidangan dan meminta pengurus untuk memanggil termohon dan pemohon. Selanjutnya yaitu ada menetapkan biaya dan pengimbalan jasa pengurusan serta penangguhan biaya PKPU sampai PKPU dinyatakan selesai. Nah, terkait hal tersebut, tim pengurus PT Group Lias Finance Indonesia telah mengadakan rapat-rapat kreditur untuk pencocokan piutangnya dan pembahasan rencana perdamaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan dilaksanakan dengan agenda pemungutan suara atas rencana perdamaian. Nah, dalam hasil pemungutan suara tersebut, berdasarkan laporan yang diberikan tim pengurus nomor 17 garing PKPU garing strip GLFI garing 7 garing 2022 tanggal 19 Juli 2022 yang diakuti oleh kreditur konkuren tanpa ada kreditur separatis menyatakan kreditur konkuren yang memiliki suara sebanyak 8.780 atau 100% suara menyatakan tidak setuju. Nah, setelah kita masuk di kronologi atau duduk perkaranya, maka langsung saja kita bedah kasus ini. Nah, berdasarkan dari duduk perkaranya, maka dapat dinyatakan bahwa permohonan PKPU tersebut tidak tercapai suatu perdamaian, dikarenakan tidak memenuhi syarat dan harus ditolak, dikarenakan berdasarkan ketentuan 281, pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Nah, di mana bunyinya yaitu rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan yang pertama, persetujuan lebih dari setengah atau 1/2 jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditur yang memiliki paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Dan yang kedua yaitu persetujuan dari 1/2 kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak anggunan atas kebenaran lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan dari kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam laporan tersebut. Dan berdasarkan pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang selanjutnya kita sebut Undang-Undang PKPU. Nah, haruslah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan pasal 291 ayat 2 yang menyatakan bahwa setelah ditolaknya rencana perdamaian tersebut, debitur dinyatakan pailit. Nah, kemudian
tidak sampai di situ saja, hal tersebut juga diperkuat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang PKPU. Kepelitan adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditor. Nah, jadi teman-teman sudah dapat menangkap inti dari putusan ini bukan? Nah, di mana permohonan PKPU tidak terjadi atau tercapai suatu perdamaian sehingga debitur dalam hal ini dinyatakan pailit. Nah, setelah itu, mari kita bahas mengenai putusan yang diputus oleh hakim. Nah, pada putusan ini, majelis hakim mengadili dengan menetapkan yang pertama, menetapkan termohon PKPU yaitu PT Group Les Finance Indonesia berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Nah, di sini eh, menurut saya harusnya ada kesalahan di mana yang harusnya berada dalam keadaan pailit ialah pemohon PKPU, bukan termohon. Dikarenakan termohon di sini sebagai kreditor. Jadi harusnya pemohon sebagai debitur lah yang dinyatakan pailit. Kemudian yang kedua, menunjuk saudara Muhammad Yusuf SHMH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas. Dan yang ketiga yaitu mengangkat saudara Joner Pilumba Tobing SHMH, kemudian saudara Dodi Boy Silalahi SH, dan saudara Johannes Hasiholan SH untuk bertindak sebagai kurator dalam perkara kepailitan PT Group Das Finance Indonesia. Nah, pada putusan nomor 2 dan 3 menurut saya sudah sesuai dengan pasal 261, pasal 15, dan pasal 285 ayat 3 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Dikarenakan setelah diputusnya perkara tersebut ialah pailit, maka wajib ditentukan hakim pengawas dan kuratornya. Kemudian putusan yang keempat yaitu menetapkan imbalan jasa pengurus yang telah melaksanakan tugasnya dalam PKPU dibebankan pada harta debitur pailit. Nah, menurut saya ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Kepailitan, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang pailit dan PKPU. Nah, kemudian putusan kelima yaitu menetapkan biaya kepailitan yang ditimbulkan dibebankan pada harta debitur pailit. Nah, membebankan biaya perkara tersebut kepada termohon PKPU yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.590.000. Nah, menurut saya di sini juga ada kesalahan, di mana harusnya biaya kepailitan yang timbul itu dibebankan kepada pemohon PKPU atau debitur dan bukan kepada termohon atau kreditur. Nah, sesuai dengan ketentuan pasal 128 ayat 1 huruf B tentang Undang-Undang PKPU. Nah, menurut saya begitu saja beda putusan yang dapat saya sampaikan dan saya teliti. Kemudian ada saran juga dari saya terkait putusannya, di mana harusnya bisa lebih didetailkan lagi seperti dimasukkannya ketentuan pada pasal 262 dan 290 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dan juga lebih teliti lagi dalam memutus atau mengadili karena karena hasil dari putusan tersebut bisa saja disalahgunakan di kemudian hari. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa lagi.